Tipenya tuh cake-nya yang nggak padat, jadi dia lebih light. Lapisan si bubur sumsumnya juga itu ngebantu banget kerasa gurih gitu kan. Terus ada sedikit lengket ya, plus cream coatingnya ini dimakan juga enak. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin es campur cake. Ya, pastinya ini cake-nya mudah dibuat, ekonomis, dan juga bahan-bahannya ini mudah ditemukan. Ya, kita nggak akan pakai whipping cream yang cair ya. Oke, kita bahas dulu deh, ini komponennya. Jadi ini cake-nya tuh emang aku bikinnya dia yang light gitu kan, nggak terlalu berat, tapi rasanya emang ada gurihnya, wanginya gitu ya. Nah, untuk dasar cake-nya ini kita sama semua pakai chiffon cake. Lalu dalamnya juga itu ada semacam bubur sumsum, pakai kelapa muda, air kelapa ya. Untuk frostingnya di sini kita akan pakai hand whipping cream yang nanti kita akan campur dengan santan. Oke, nah ini untuk bahan-bahannya. Yang pertama untuk base chiffon cake-nya sendiri, kita akan perlu putih telur, gula, cream of tartar. Ini untuk bikin merengnya. Lalu untuk adonan kuning telurnya, di sini kita akan perlu kuning telur, air, santan, minyak, gula, garam, terigu, dan juga baking powder ya. Jadi baking powder ini dia akan ngebantu nanti cake-nya supaya nggak pecah ya. Dia ngembangnya ngerata ke atas, bukan pecah. Nah, untuk cake-nya sendiri kita kan akan bikin 3 lapis. Jadi aku mau bikin 3 warna ya. Nanti ini kita akan yang satu polos, yang satu kita akan perlu perisa koko pandan, dan yang satu kita akan perlu perisa pandan. Cuman kalau kalian mau bikin satu warna aja, satu macam aja boleh ya. Misalnya pandan doang atau apa gitu ya, bisa. Nah, untuk isiannya ini kita akan bikin sebenarnya mirip kayak bubur sumsum sama kelapa tart. Jadi nggak sesantan bubur sumsum gitu. Jadi lebih kayak pastry cream juga. Di sini kita akan perlu telur, tepung beras, tepung maizena, gula, garam, air kelapa, santan, dan daun pandan. Nah, untuk isiannya boleh pilih salah satu aja, boleh pakai semua, boleh ditambahin juga gitu ya, pakai komponen-komponen es campur. Di sini aku ada kelapa muda, nangka, sagu mutiara, dan melon. Ya, sebenarnya melon ini menggantikan alpukat sih, cuman bisa-bisa aja ya kalau es campur kita mau pakai apa aja. Nah, untuk pelapisnya kita akan gunakan hand whipping cream, air dingin atau air kelapa dingin, itu juga bakal nambahin aroma ya, sama juga santan ya. Nanti kita akan mix bareng. Frostingnya nanti pasti jadinya ada rasa gurih juga, dan nanti frostingnya juga kita akan bikin gradasi 3 warna ya. Jadi kita akan perlu lagi perisa yang tadi. Oh ya, yang terakhir ini kita akan perlu gula pandan yang agak cair. Ini sebenarnya nanti untuk ngebrush chiffon cake-nya supaya nggak kering pada saat kita bikin jadi cake. Oke, sekarang kita akan bikin chiffon cake-nya dulu. Di sini aku pakai adonannya 6 telur ya. Nanti bakalan jadi 3 loyang yang ukurannya sekitar 17-18 cm diameternya. Terus kita akan panaskan dulu oven di 175 derajat ya. Nanti tips and triknya kalian bisa intip kalau mau tahu di video yang udah pernah aku share. Ini untuk adonan kuning telurnya, ini kita akan campur dulu di satu wadah. Ada kuning telur, gula, minyak, santan, air. Ini kita akan aduk. Lalu untuk tepung keringnya, tepung terigu, baking powder, dan juga garam ini kita akan ayak ya supaya tidak menggumpal, dan kita akan aduk rata. Nah, kalau kalian mau bikinnya satu rasa, jadi misalnya mau rasa pandan doang, masukin perisa pandannya sekarang. Cuman kan kita akan bikin 3, jadi kita masukinnya nanti. Untuk merengnya, ini kita akan masukin putih telur, cream of tartar, gula. Aku suka masukin di awal nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih perfect lagi boleh dimasukin dikit-dikit. Terus kita akan kocok sampai dia tahapannya seperti ini ya. Jadi dia bukan yang super kaku, enggak. Ketika kita angkat dia udah nggak jatuh tapi masih melengkung. Terus kalau udah, kita akan ambil sedikit adonan putih telur, kita masukin ke adonan kuning telur sambil diaduk perlahan. Ini buat mancing doang. Terus kalau udah, kita masukin lagi, balikin ke wadah putih telurnya, dan kita akan fold ya. Kita akan aduk sampai semuanya merata. Kita akan bagi jadi 3 mangkuk. Yang pertama kita akan tambahin perisa pandan, dan yang satunya kita akan tambahin perisa koko pandan ya, jadi nanti warnanya cakep ya. Yang terakhir ini kita nggak akan tambahin apa-apa. Nah, terus kita aduk lagi, tapi hati-hati ya, pelan-pelan aja, nanti takutnya kolaps. Ini aku juga mau tambah sedikit warna kuning supaya nanti warnanya jadi seperti coral ya, lebih cantik.
kita tinggal panggang di oven yang sudah dipanaskan tadi selama 25-30 menit ya di 175 derajat. Kalau udah matang, ini kita akan diamkan di cooling rack dengan posisi terbalik. Selanjutnya next step kita ini akan bikin si isian bubur sumsum atau kelapa tart custardnya itu. Pertama ini kita akan panaskan air kelapa, santan, dan juga daun pandannya sampai dia simmering aja ya, nggak usah terlalu mendidih. Terus di wadah terpisah kita akan campur tepung maizena, tepung beras, gula, garam, dan juga telur. Ya, ini kita akan aduk rata. Kalau campuran santannya udah simmering, ini kita akan masukin ke dalam mangkuk perlahan sambil diaduk. Dan kita akan balikkan lagi ke dalam pancinya, lalu kita akan masak sampai dia matang. Nah, kalau misalnya sampai menggumpal gimana? Nah, kalau misalnya sampai menggumpal bisa disaring aja atau dipakai blender lagi ya, nanti dia bakalan smooth lagi. Kalau sudah dingin, ini kita akan aduk kembali supaya teksturnya spreadable atau bisa dioles ya. Nah, kalau udah keaduk rata, udah tidak menggumpal seperti ini, bubur sumsumnya siap digunakan. Oke, sekarang kita akan bikin krim topping atau pelapisnya. Pertama kita akan campur hang whipping cream dengan air es, lalu kita akan kocok. Sampai dia mengembang seperti ini, ya ini kurang lebih 2-3 menit, baru kita akan campur dengan santan ya, lalu kita akan aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata dan bisa kalian lihat ini teksturnya udah oke banget untuk kita oles. Nah, tahap ini opsional, ini aku mau ambil sedikit dikasih warna ya supaya matching sama kue dalamnya, cuman kalau kalian mau polos, pilih satu warna aja itu nggak apa-apa, lebih praktis. Manisnya pas ya, terus creamy-nya dapet, tapi dia nggak lengket di mulut. Nah, itu yang penting karena kadang bikin ilfeel ya kalau lengket di mulut tuh. Terus juga selain itu ini pastinya ada gurihnya karena kita campur sama santan. Dan kalian bisa lihat juga ini teksturnya kokoh. Pembuatannya juga tadi gampang banget ya. Dan pastinya kalau kita stok hand whipping cream ini praktis banget ya, penyimpanannya juga nggak usah ribet. Oke, sekarang kita akan assemble kuenya. Kalau ada meja putar itu akan memudahkan. Pertama ini aku taruh alas dulu, cake board gitu. Kalian kalau misalnya mau nggak pakai cake board juga nggak apa-apa. Lalu kita akan kasih krim sedikit, lalu kita taruh kue di atasnya. Untuk susunannya itu sebenarnya bebas. Kalau aku yang paling bawah ini mau hijau, pink, baru yang paling atasnya itu yang putih. Nah, lalu kalau udah ini kita akan siram dengan sirup gula. Ya, ini tujuannya supaya nanti cake-nya dia lebih moist. Terus kita akan oles dengan bubur sumsum tadi. Terus kita akan taruh topping kelapa mudanya dan juga nangka. Ini sekarang lapisan kedua, bagian bawahnya ini aku akan lapis dengan bubur sumsum. Terus kita akan tumpuk di atasnya ya. Kita ulangin step tadi, mulai dari sirup gula, bubur sumsum. Nah, yang kedua ini toppingnya aku akan pakai sagu mutiara dan juga melon. Dan lapisan paling atas ini kita akan kasih bubur sumsum juga dan kita akan taruh. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa atasnya juga ini kita akan kasih sirup gula. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat pinggir-pinggirnya kalau ada bolong-bolong kayak gini kita bisa tambal pakai bubur sumsum tadi ya. Tuh, kalau udah kayak gini ini kita atasnya tinggal dilapisin aja pakai krim yang warna putih dulu. Taruh agak banyak di tengah dan kita akan ratakan dengan spatula dengan gerakan seperti ini. Ini tujuannya supaya air bubbles atau gelembung-gelembung udaranya dia keluar ya, pecah. Sebelum kita ratakan, pastikan lubang-lubang seperti ini kita tambal dulu supaya nantinya memudahkan. Tuh, kalau udah ini kita akan ratakan, dibikin semulus mungkin. Cuman kalau belum mulus nggak apa-apa, nanti kita finishing. Terus kita akan ambil tadi krim yang warna hijau dan juga warna pink. Ini kita akan pipe supaya membentuk seperti warna gradasi gitu ya. Nah, terakhir yang paling atas ini pastinya yang putih.
Terus kita ratakan lagi. Ini kalian bebas ya, lebih suka pakai scraper atau pakai spatula, itu bisa diatur aja. Kalau udah, kita akan ratakan dengan scrapernya. Ini kita pegangnya jangan terlalu tegak, tapi agak mepet gitu ya ke si kuenya. Terus terakhir, ini kita pakai bantuan spatula, kita akan ratakan yang bagian atasnya agar membentuk sudut ya, supaya kesannya lebih rapi lagi. Nah, kalau udah, kita tinggal hias aja sesuai selera. Dan untuk kue kali ini, aku mau bikin corak juga pakai spatula. Ya, ini kita miringin aja, tekan sedikit, jadi nanti krimnya seperti dikerok sedikit gitu sehingga membentuk corak. Kalau cake-nya udah jadi seperti ini idealnya kita diamkan dulu di kulkas ya, minimal 3 jam atau sampai semalaman agar semua rasanya lebih menyatu lagi dan ketika dipotong tidak mudah hancur. Ini tipenya tuh cake-nya yang nggak padat ya. Jadi dia lebih light, fluffy, terus tadi lapisan si bubur sumsumnya juga itu ngebantu banget kerasa gurih gitu kan. Terus ada sedikit lengket ya, plus cream coatingnya ini dimakan juga enak. Nah, kadang kan ada juga tuh kue yang bagian luarnya tuh cuman bener-bener buat dekor, rasanya nggak enak. Kalau ini rasanya tetap enak. Untuk pembuatannya juga kalian udah lihat ya tadi, cukup mudah gitu. Terus kalau misalnya nggak mau dibikin cake, bisa juga dibikin dessert box ya. Dan bikin krimnya juga tadi effortless banget, gampang. Kita pakai Han Whipping Cream ya, baking jadi mudah dan juga tetap enak ya. Kalian juga jangan lupa untuk cek sosial medianya dari Han. Dan kalau kalian request, jangan lupa tag ke Devina Hermawan @Devi's Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.